warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sahabat emas. Ya, saya An Hasanah, Agent of Gold. Ya, ingin melaksanakan silaturahmi sharing saat ini kunjungan saya ke rumahnya Teh Neng. Assalamualaikum Teh Neng. Salam Teh Aan. Iya, Teh Neng ini alhamdulillah adalah konsumen tetap ya di EOA Gold. Kemudian pada kesempatan kali ini Teh Neng ingin memiliki rancangan keuangan rumah tangganya. Kebetulan Teh Neng ini adalah seorang guru RA ya, guru taman kanak-kanak, dan beliau pun juga memiliki serba yang insya Allah penghasilannya sudah lumayan ya Teh Neng ya. Nah, Teh Neng ini saat ini ingin memiliki rancangan dan anggaran rumah tangganya dan ingin mengetahui bahwa keuangan di rumah tangganya ini sudah dalam kondisi apa, sudah di kondisi good condition kah atau di fast track. Dan alhamdulillah nih Teh Neng ini ceritanya di Agent of Gold ya, kami sudah dibekali dengan aplikasi ya, aplikasi keuangan, dan di situ ya, Teh Neng nanti akan melihat kira-kira Teh Neng adanya di kondisi apa nih. Sudah siap ya? Siap. Iya, kita mulai nih Teh Neng ya. Ini adalah aplikasi Excel. Nah, di sini kita akan lihat planningnya. Di aplikasi Excel ini ada tiga ya. Di sini ada standar income, ada liability, ada berkah income atau aset. Nah, standar income nanti kita akan masukin ini pemasukan yang sudah Teh Neng dapat nih. Misalkan dari gaji Teh Neng, dari gaji suami, atau juga pemasukan yang memang sudah tetap ya dari penghasilan tos herbanya. Kemudian nanti jika sudah terdapat nilainya, nilai-nilai ini akan kita bagi ke dalam 6 pengeluaran ya, liability. Di sini ada FFA plus LTSS. Ini bisa dikatakan juga impian ya, ini untuk tabungan kita. Di sini necessities adalah kebutuhan harian rumah tangga kita. Lain-lain dana cadangannya, sedekah, play ini bermain, lifestyle bisa untuk pakaian ya, bisa untuk skincare, Teh Neng ya. Kita kan juga perempuan ya, mau punya skincare. Nah, kemudian education ini pendidikan putra-putri kita. Setelah kita lihat di sini nanti berapa jumlahnya. Nah, nanti akan terlihat nih kita masuknya ke apa. Kita mulai dari gaji. Contohnya ya, kita masukkan dulu angka berapa nih Teh Neng nih. 6 juta. Iya, kemudian FFA-nya kita masukkan di sini ya, 900. Ini 2.500.000. Necessities-nya, lain-lainnya 200.000, sedekah, play, lifestyle, dan education-nya. Di sini kita ini habis nih misalnya 6 juta ya. Kemudian berkah income-nya, punya apa nih misalnya nih? Punya kontrakan. Nah, Teh Neng udah punya apa nih sekarang nih? Ada kontrakan, misalnya nilai kontrakannya 150 juta Teh Neng misalnya. Amin. Tiap bulannya tiap bulannya itu 1 juta. Jadi kita kan punya kontrakan nih. Kontrakan kita jika dihargai itu nilainya berapa gitu. Kan pemasukan tiap bulannya ini 1 juta. Berarti ya kita baru di kondisi ini nih Teh nih. Poor condition ternyata. Ini loh kondisi yang memang masih kurang baik gitu. Gimana caranya biar baik? Apakah kita naikin di sininya? Coba kita naikin ke sininya Teh Neng ya. Ini kita naikin menjadi 10 juta lagi. Nah, ternyata masih apa Teh? Masih poor condition. Ternyata kalau misalnya kita mau ada di kondisi yang baik, bukan berarti harus ditambah terus income-nya. Berarti apanya nih yang kita harus naikin? Coba sekarang kita kurangi yang ininya. Ternyata bagaimana Teh? Masih poor juga gitu. Berarti bukan jangan dikurangi, apalagi pendidikan anak masih tetap harus prioritaskan. Memang itu udah kebutuhan. Yang dinaikin adalah di sini ternyata. Nah, di sini yang kita naikin. Ini berkah income. Di berkah income kita naikin. Nah, pada saat berkah income yang kita naikkan, di sini langsung fast track.
atau kita naikin, nggak usah besar-besar, cuma sekitar ini. Langsung good condition. Bisa disimpulkan di sini berarti apa teh? Kalau seandainya pemasukan kita banyak, mau 1 miliar pun dipemasukkan, jika seandainya di asetnya ini tidak dibangun, kondisi ini selamanya tidak akan membaik. Berarti sebaiknya pada saat kita memiliki pemasukan, gunakan seperlunya di pengeluaran dan lebihnya disimpan di aset. Berarti gini ya Teneng ya, kita mulai nih pada saat ada gaji segini, di sininya nggak boleh naik, di pengeluarannya tetap harus segini, gitu. Tetap harus segini gitu. Berarti di sini yang kita besarin, di sini kita ada kelebihan cash for asset ya. Ada uangnya segini 16 juta, dikeluarkan hanya 6 juta. Berarti kita ada kelebihan setelah ini ditambah ini, nah punya 23 juta. Berarti good condition. Harus pintar-pintar nih mah. Harus, iya. Berarti saat kita ada kenaikan di pemasukan, di liability harus tetap gitu, nggak boleh di sininya tambah, di sininya juga tambah, di sininya kosong. Itu yang menyebabkan jadi poor condition. Seperti itu. Kalau untuk plastik bagaimana? Plastik juga sama, di sininya yang harus ditambah terus. Jadi plastik. Jadi aset lah yang kita harus dinaikkan. Ya. Nah, kalau sudah pasrah kira-kira bagaimana? Pasrah kita sudah 7 juta, kebutuhan kita hanya 6 juta. Berarti uang yang ini utuh nggak teh? Utuh. Berarti kalau begitu bagaimana? Kita di sini tidak bekerja pun kehidupan kita, kebutuhan kita sudah tertanggung oleh aset. Aset itu seperti apa sih? Nah, aset itu adalah apa kira-kira teh? Aset itu mungkin ada tanah kosong ya. Ada tanah kosong kita tanamin apa gitu, misalkan tanamin buah-buahan Ya, gitu kan. jadi buahnya bisa dijual, Atau sawah mungkin bisa Ya. gitu ya. Jadi aset adalah sesuatu yang menghasilkan. Nah, kita ada motor nih. Motor itu aset atau pengeluaran? Bisa pengeluaran, bisa aset. Iya, ya bisa menjadi aset kalau Kita sewakan. Nah, Ojek. alhamdulillah. Iya. Jadi misalnya kita di sini nih ada aset, di sini ada motor ya. Motor ini misalnya nilainya berapa juta nih motor? 25 juta lah ya. Motornya kan motor bagus ya. 25 juta. Nah, ini kita sewakan nih. Ada orang yang mau jadi ojol ya, kita sewakan setiap bulannya dia setor nih ke kita nih Teneng nih sebanyak tiap bulan 2 juta. Jadi nggak aset kita. Jadi terus Teneng punya apa lagi nih misalnya? Apa ya? Ada halaman rumah. Nah, ada halaman rumah di situ misalnya Teneng gimana Teh? Kan luas teh halamannya teh. Nah, dikontrakin sama yang jual. Nah, itu ya. Halaman rumah ini kan misalnya kita hitung nilainya, itu halaman tuh sekian meter ya. Dengan di Tangerang ini harga tanah tuh sekitar 2.500.000 lah ya. Nah, itu ada berapa meter tuh? Berarti kita ada sekitar sekian juta lah ya asetnya ya. Ini nilainya. Nah, nilainya itu kita sewain. Itu yang jualan itu misalnya kita sewakan tiap bulan deh sewa tiap bulan misalkan 700.000 misalkan 700.000. itu tuh satu lapak tuh. Iya. Tiba-tiba ada 10 lapak. Wah. Karena luas nih halaman Teneng nih. Lumayan. Jadi 700.000 dikali 10 7 juta ya Teh. Masya Allah. Nah, ini dia yang
disebut dengan aset. Jadi pemasukan kita hanya segini, pengeluarannya dicukupkan segini, dikontrol nih pengeluarannya, asetnya terus dinaikkan, maka insya Allah kita akan mencapai fast track. Gitu Neneng ya. Jadi alhamdulillah sudah mulai terbayang. Nah sekarang tinggal actionnya lagi, tabungannya ditambah lagi. Dan jangan lupa nih Teh, kalau misalnya asetnya sudah terbangun nih, kan udah ada nih 10 juta nih. Nah 10 jutanya sudah ada, dan cash for asetnya ada 20 juta. Masya Allah nih kawan-kawan ya, Teh Neng ini Masya Allah. Nah jangan lupa, lupanya apa? Dananya dikonversikan dulu ke emas. Emasnya jangan sampai terjual, kalau butuh kita ke sahabat emas, yaitu ke EOA Club. Dimana misalnya Teh Neng butuh dalam waktu cepat bisa menghubungi kami ya untuk diantar ke EOA Clubnya, nanti mendapatkan dana. Nah beliin lagi aset. Nah gitu. Banyak deh ya. Jadinya asetnya terus terbangun, nilai mata uangnya tidak terhabis, tidak hilang gitu. Teknik insya Allah ya sudah ini ya, sudah tercerahkan, tinggal actionnya Aja ini ya. Iya. Baik sahabat Mas, itulah pertemuan saya dengan Teh Neng pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Neng. Sama-sama Teh.